Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Oh, di bangun tenda darurat Iya, kayak gini. iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, Dea, korban banjir dan longsor dari Takengon, Aceh, harus menempuh perjalanan 8 jam atau sejauh 101 km untuk sampai di Biren. Dan berikut wawancara iNews dengan Dea saat berjuang keluar dari daerah terisolir. Ini hari ke-10, udah berjalan 3 hari, BBM yang saya tahu itu udah memang nggak ada. Dan bahan pangan juga sangat-sangat sulit. Untuk bantuan logistik juga sangat sulit masuk ke sana karena akses yang terputus. Begitu. Oke, jadi warga di Takengon sendiri gimana bertahannya untuk saat ini ketika keterbatasan ini? Kalau warga di sana ada sebagian yang sudah dapat bantuan, tapi yang di pelosok-pelosok mereka juga saya lihat di sosmed masih belum mendapat bantuan. Terlebih lagi ada di sana yang kawasan yang terisolir. Jadi harapan kita ya itu untuk di sana bantuan semoga cepat masuk gitu. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya Kak Dewa bahwa kondisi terkendali aman, nggak seperti itu ya Kak Dea? Saya rasa enggak. Oke. Ya, ini catatan untuk pemerintah dan siapapun yang terkait karena kita tahu ini langsung ya warga di Aceh sendiri menyebutkan tadi bagaimana sebenarnya keadaan memang belum sangat kondusif ya Kak Dea, belum bisa. Oke. Nah ketika kita juga melihat bagaimana Anda mempunyai anak kecil Kak Dea dan tadi harus berjalan dan juga estafet seperti itu jaraknya 100 km. Apa yang Anda siapkan ketika itu dengan bekal seadanya? Adakah hal-hal khusus karena kan ini bawa anak kecil Kak Dea? Betul, iya. Yang saya siapkan kalau baju memang cuman hanya baju di badan aja yang kami bawa pulang. Selebihnya yang saya rangkul di tes itu kebutuhan anak seperti pampers, susunya. Kemudian ada juga bekal seperti cemilannya, ada juga kami bawa nasi sedikit untuk tenaga di jalan. Itu aja. Kalau rumah di Takengon sendiri seperti apa kondisinya? Kalau rumah kami alhamdulillahnya nggak apa-apa, cuman banjir aja di depan karena lumayan tinggi. Oke. Yeah. Baik, satu terakhir Kak Dea, kita tahu ya, saya pun papa saya Sumatera, saya merasa Sumatera dekat sekali dengan saya. Kita Indonesia sangat terluka dengan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan
kepada pemerintah khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab, karena saya percaya ini bukan hanya soal bencana karena alam, tapi ada kerusakan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mbak Dea? Harapannya dilihat dari bencana alam yang sedang terjadi sekarang, semoga cepat dapat jalannya bantuan ke berbagai pelosok yang ada di Aceh Tamiang, di Aceh Tengah, bahkan di tempat kami sendiri di Kota Biren juga masih sulit beberapa bahan pangan, BBM dan juga gas. Harapannya ya pemerintah harusnya cepat dalam menanggapi hal ini begitu, karena kasihan masyarakat yang terisolir di sana, mereka bahkan nggak makan berhari-hari karena memang nggak ada bantuan sama sekali. Sebuah truk terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap saat mengantre untuk mengisi BBM di Kabupaten Aceh Tenggara. Warga yang panik langsung berhamburan meninggalkan antrean. Beginilah kepanikan sejumlah warga yang berhamburan keluar dari SPBU Lawedeski, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara yang terekam kamera warga pada Jumat malam. Kepanikan ini disebabkan oleh sebuah truk yang terbakar dan mengeluarkan asap saat tengah mengantre pengisian BBM. Beruntung api dengan cepat berhasil dipadamkan. SPBU sementara memberhentikan aktivitas pengisian BBM. Diketahui dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara membuat BBM menjadi langka, sehingga warga membludak antre untuk mengisi BBM kendaraannya. Kedatangan truk tangki BBM di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara disambut antusias warga usai mengantre selama 2 hari. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini, stok BBM yang tersisa jenis Pertamax sebanyak 8 ton. Hingga kini, kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini ya bang. Kalau yang langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya. Iya, bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah bang. Susah, Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri? Antri bang. Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tidak dapat masuk setiap hari. Situasinya sebenarnya aman kalau NO kita. Tapi kalau pengangkutannya inilah yang kurang bang. Karena masalah bencana tadi ya bang. Bencana tadi. Oke, jadi harapan kita apa nih bang? Segera di atasnya atau gimana Ya kalau bisa segera lah diatasi supaya tidak begini situasinya. Ada itu apa itu kan konsumen ini kan sudah resah. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pasokan LPG di Aceh akan kembali normal pada Minggu malam. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Bandara Sultan Iskandar Muda saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh pada Minggu pagi. Menurutnya, kelangkaan LPG di Aceh dalam beberapa hari terakhir akan segera ditangani dengan mendatangkan pasokan LPG melalui jalur laut, dan ia menginstruksikan LPG untuk mengambil dari depo terdekat.
Hingga hari ini sejumlah warga di Banda Aceh masih terlihat mengantre panjang hampir di semua pangkalan yang menyediakan LPG. LPG sekarang hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan-lahan ya, berlahan-lahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada. Ya, makasih ya. Sementara pemirsa, akibat kelangkaan minyak, sebuah ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan, Sumatera Utara. Warga pun beramai-ramai menyedot minyak dari kendaraan mereka untuk disumbangkan ke ambulans. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke Rumah Sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore membuat akses Jalan Lubuk Basuk Maninjau Bukit Tinggi kembali terputus. Akses jalan terputus setelah banjir dan longsor susulan merendam dan menutup sejumlah ruas jalan. Hujan deras yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah titik. Jalur transportasi dari Lubuk Basuk menuju Maninjau dan Bukit Tinggi yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kembali lumpuh. Luapan air setinggi hingga 1 meter merendam jalan provinsi di Koto Malintang, Koto Kacak Bayur, hingga Pasar Maninjau. Material lumpur dan pohonan jatuh ke badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sementara itu di ruas Kelok 8 hingga Kelok 10 pada Kelok 44 longsor susulan kembali terjadi. Longsor juga dilaporkan terjadi di Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, serta di jalur Panta batas Bukit Tinggi di Kampung Pisang. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di kawasan Maninjau dan Sungai Batang dilaporkan hanyut tergerus air. Hingga kini petugas gabungan masih menunggu cuaca stabil untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu.
Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang. Semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang. Cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Di bangun tenda darurat Iya. kayak gini. Iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang. Nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dea, korban banjir dan longsor dari Takengon Aceh, harus menempuh perjalanan 8 jam atau sejauh 101 km untuk sampai di Biren. Dan berikut wawancara iNews dengan Dea saat berjuang keluar dari daerah terisolir. Ini hari ke-10, udah berjalan 3 hari, BBM yang saya tahu itu udah memang nggak ada. Dan bahan pangan juga sangat-sangat sulit. Untuk bantuan logistik juga sangat sulit masuk ke sana karena akses yang terputus. Begitu. Oke, jadi warga di Takengon sendiri gimana bertahannya untuk saat ini ketika keterbatasan ini? Kalau warga di sana ada sebagian yang sudah dapat bantuan, tapi yang di pelosok-pelosok mereka juga saya lihat di sosmed masih belum mendapat bantuan. Terlebih lagi ada di sana yang kawasan yang terisolir. Jadi harapan kita ya itu untuk di sana bantuan semoga cepat masuk gitu. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya Kak Dewa bahwa kondisi terkendali aman, nggak seperti itu ya Kak Dea? Saya rasa enggak. Oke. Ya ini catatan untuk pemerintah dan siapapun yang terkait karena kita tahu ini langsung ya warga di Aceh sendiri menyebutkan tadi bagaimana sebenarnya keadaan memang belum sangat kondusif ya Kak Dea, belum bisa. Oke. Nah ketika kita juga melihat bagaimana Anda mempunyai anak kecil Kak Dea dan tadi harus berjalan dan juga estafet seperti itu jaraknya 100 km. Apa yang Anda siapkan ketika itu dengan bekal seadanya? Adakah hal-hal khusus karena kan ini bawa anak kecil Kak Dea? Betul, iya. Yang saya siapkan kalau baju memang cuman hanya baju di badan aja yang kami bawa pulang. Selebihnya yang saya rangkul di tas itu kebutuhan anak seperti pampers, susunya. Kemudian ada juga bekal seperti cemilannya, ada juga kami bawa nasi sedikit untuk tenaga di jalan. Itu aja. Kalau rumah di Takengon sendiri seperti apa kondisinya? Kalau rumah kami alhamdulillahnya nggak apa-apa, cuman banjir aja di depan karena lumayan tinggi. Baik, satu terakhir Kak Dea, kita tahu ya, saya pun papa saya Sumatera, saya merasa Sumatera dekat sekali dengan saya. Kita Indonesia sangat terluka dengan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab karena saya percaya ini bukan hanya soal bencana karena alam tapi ada kerusakan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Dea? Harapannya dilihat dari bencana alam yang sedang terjadi sekarang, semoga cepat dapat jalannya bantuan ke berbagai pelosok yang ada di Aceh Tamiang, di Aceh Tengah,
Bahkan di tempat kami sendiri di Kota Biren juga masih sulit beberapa bahan pangan, BBM dan juga gas. Harapannya ya pemerintah harusnya cepat dalam menanggapi hal ini begitu, karena kasihan masyarakat yang terisolir di sana. Mereka bahkan nggak makan berhari-hari karena memang nggak ada bantuan sama sekali. Puluhan personel TNI bahu-membahu membersihkan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang dipenuhi lumpur usai diterjang banjir. Mereka juga memindahkan sejumlah kendaraan yang menutupi jalan agar dapat kembali dilintasi. Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka. Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diterjang banjir bandang, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa Aceh dibanjiri pasien. Bahkan terbatasnya jumlah kamar perawatan membuat sejumlah pasien dirawat di luar rumah sakit dengan fasilitas seadanya. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Hujan deras kembali mengguyur kawasan pegunungan yang membentang dari Aceh Utara hingga Bener Meriah. Perbatasan kedua kabupaten ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai jalur yang paling rawan terjadi longsor dan juga banjir bandang. Kondisi hujan deras kembali mengguyur kawasan pegunungan yang membentang dari Aceh Utara hingga Bener Meriah, Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Curah hujan membuat masyarakat yang melintas semakin waspada di sejumlah titik jalan yang putus dan bekas longsoran sepanjang kawasan perbukitan. Perbatasan kedua kabupaten itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai jalur yang paling rawan terjadi longsor dan banjir bandang. Sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat relawan membuat akses lintasan jalan antar Kabupaten Aceh Utara dan perbatasan Kabupaten Bener Meriah sudah terbuka sejak 2 hari lalu. Batas terakhir yang bisa diakses di Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Permata, Desa Senyatara. Ya. Eko sedang bekerja, alat berat sedang bekerja untuk menyingkirkan material yang ada di jalan. Dengan kondisi banjir kemarin, banyak material batu, tanah, dan kayu yang menimbun di jalan. Warga saling membantu mendorong kendaraan melewati jalan yang masih rawan longsor dan banjir bandang susulan. Dari Bener Meriah, Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan.
Pemirsa, kepolisian dari Polres Gayo Lues Aceh berjibaku mengirim bantuan sembako kepada masyarakat Desa Pungke dan Putri Betung yang terisolir pasca banjir dan longsor. Pengiriman bantuan berlangsung dramatis karena harus melewati jalan terjal dan berbukit. Untuk membangun Pemirsa, puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidi Jaya. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidi Jaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh. Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga, salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten Pidi Jaya, dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari Pidi Jaya, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk pastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda
Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto meminta warga dan petani tidak perlu khawatir terhadap tunggakan utang dan juga kredit selama masa bencana. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembali ke hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force majeure. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Taufan Mustafa di Banda Aceh. Selamat sore. Taufan, seperti apa kondisi terkini di Banda Aceh saat ini? Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa, bahwa saat ini saya berada di Hotel Kiryat Muraya, Banda Aceh, dan di dalam hotel juga masih ada Presiden Prabowo Subianto yang sedang beristirahat, dan tadi Presiden juga ditemani oleh Mendagri Tito Karnavian dan juga sejumlah menteri lainnya seperti Pak Bahlil dan pejabat terkait lainnya. Dan dari informasi sementara yang saya dapat bahwa Presiden nanti pada pukul 18.30 akan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, dan di sana dijadwalkan akan dilakukan konferensi pers dan rapat terbatas mungkin juga akan dilakukan di sana. Baik, Mustafa, mungkin sudah adakah informasi terkait dengan proses penanganan bencana di sana dari Presiden? Seperti apa? Untuk sementara kita belum memperoleh informasi terkait penanganan yang dilakukan di lapangan, diantaranya yaitu Presiden tadi sudah melakukan kunjungan ke Biren, tepatnya di Jembatan Bile, dan juga melihat dapur umum di lokasi pengungsian di Biren. Baik, Taufan, untuk situasi terkini terkait dengan kondisi korban dan juga pengungsian di sana seperti apa saat ini? Ya, di seluruh Aceh dari informasi yang kita terima ada sekitar 300 lebih sudah korban yang meninggal, kemudian yang mengungsi dapat dipastikan sudah sekitar 50.000 kakak lebih. Baik, untuk tempat pengungsian yang disediakan seperti apa? Apakah sudah layak bagi para pengungsi atau seperti apa? Ya, umumnya pengungsi berada di posko-posko
darurat sementara, belum belum dibuat lokasi pengungsian yang lebih lengkap. Baik, terkait dengan informasi adanya jembatan terputus di daerah Aceh di sana, apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, terutama ada juga dari Kementerian PUPR yang datang ke sana, Taufan? Ya, untuk jembatan sendiri mungkin pihak TNI langsung turun tangan. Setidaknya ada satu jembatan di daerah Biren yang sedang diupayakan untuk bisa dilintasi oleh angkutan. Seperti itu. Baik, untuk pengiriman logistik, apakah akses yang saat ini sudah memungkinkan, mengingat juga ada mobil-mobil atau mungkin batang kayu yang menghalangi ada proses pengiriman logistik di Aceh? Ya, pengiriman logistik tentunya harus dilakukan melalui jalur darat, dan itu sudah berlangsung mulai dari seminggu yang lalu. Kemudian untuk pendistribusian logistik melalui jalur darat itu masih terhenti di Biren karena kondisi jembatannya putus. Demikian. Baik, Taufan, kita akan nantikan terutama terkait dengan kedatangan Presiden ke sana terkait dengan bagaimana penanganan bencana di Aceh dan juga di Sumatera. Terima kasih Taufan Mustafa dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, di tengah pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai di Padang Panjang. Temuan langka ini terjadi di balik operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja, pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Pidi Jaya kembali mengundang gelombang solidaritas dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban di Kabupaten Pidi Jaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan langsung bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Khofifah beserta rombongan juga meninjau langsung posko darurat bencana di gedung MTQ Aceh ke-37 di Komplek Perkantoran Cotrieng, Kecamatan Meredu, Pidi Jaya, Aceh. Dalam kunjungannya, pemerintah Jawa Timur menyerahkan sejumlah bantuan logistik, di antaranya mukena, sarung, makanan siap saji, biskuit untuk balita, serta kebutuhan yang sangat diperlukan di lokasi pengungsian. Ingin menyampaikan pertama, ketika ada musibah ini dan ada yang meninggal, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang dipanggil keharibaan Allah dalam musibah ini dan yang masih di dalam pencarian mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Karena ada sarung, tapi juga ada jenis goib, dan di pesantren Tebuireng ketika mereka mengetahui musibah ini setiap hari ada sholat goib. Jadi masyarakat Jawa Timur, jajaran Forkopimda, seluruh relawan kemudian juga diberikan kesehatan, kekuatan. Khofifah juga menyampaikan doa agar seluruh relawan, pemerintah daerah, dan masyarakat Pidi Jaya diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menghadapi masa-masa sulit pasca bencana. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Warga Suriah menggelar aksi solidaritas terhadap korban serangan Israel di pinggiran kota Damaskus. Beberapa hari sebelumnya, Israel menggelar serangan yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya.
Ratusan warga Suriah menggelar aksi unjuk rasa di Beijing, pinggiran kota Damaskus yang beberapa hari sebelumnya digempur tentara Zionis Israel. Mereka menggelar aksi protes terhadap serangan membabi buta penjajah yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya. Massa membawa spanduk yang menyuarakan solidaritas terhadap korban kekejian Israel. اليوم اجينا على بيت الجن مشان نخبرهم لاهالينا انه نحن معهم وشهدائهم شهدائنا واسراهم اسرانا ونكون كلياتنا شعب واحد وايد وحده وتوغل الاسرائيلي هذا كانه توغل على كل سوريا مو بس توغل على نحن اجينا من حلب ابعد محافظه تقريبا بسوريا يعني بالنسبه لبيت جن. Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan mematikan ke Suriah. Penjajah menduduki zona penyangga dan menghancurkan sebagian besar persenjataan militer Suriah. Operasi militer Israel di tepi barat masih terus berlanjut. Tentara Israel melemparkan gas air mata ke sebuah toko kelontong dan menganiaya sejumlah warga Palestina. Israel masih terus melakukan operasi militer besar-besaran di wilayah tepi barat Palestina. Penggerebekan, penangkapan, dan kekerasan terhadap warga Palestina terus dilakukan oleh pasukan militer Israel. Di kota Nablus, pasukan militer Israel melepaskan gas air mata ke dalam sebuah toko kelontong saat penyergapan di kota Madama, selatan Nablus, tepi barat. Bahkan seorang bayi menderita sesak napas akibat gas air mata tersebut. Selain itu, tentara Israel juga menganiaya sejumlah warga Palestina yang melintas di dekat posko militer Israel yang berlokasi di barat laut Nablus, tepi barat. Mereka mengepung dan memukuli warga Palestina dengan brutal. Hal ini menunjukkan semakin memburuknya situasi keamanan di tepi barat meski gencatan senjata kini masih terus berlangsung. Pemirsa, di tengah kehancuran akibat perang, jalur Gaza menjadi saksi puluhan warga yang bersukacita melangsungkan pernikahan massal. Ribuan warga Gaza di Khan Yunis bersukacita merayakan pernikahan massal 54 pasangan muda yang tak dapat melangsungkan pernikahan selama serangan Israel berlangsung. Warga berebut untuk bisa melihat dari dekat para calon pengantin yang tampil memikat mengenakan pakaian tradisional Palestina. Warga juga mengibarkan bendera Uni Emirat Arab dan bendera Palestina. Acara ini digelar dengan bantuan pembiayaan dari Uni Emirat Arab bertepatan dengan Hari Persatuan Uni Emirat Arab ke-54. Salah satu pengantin pria ungkapkan kebahagiaannya bisa menikah di tengah situasi Gaza yang tidak pasti. والله العظيم انا عمري انا فكرت اتجوز الاشي هذا يعني عملوا لي اياه وخلص نص بعد الحرب يعني الحمد لله رب العالمين الله اكرمنا بالعرس الجماعي الحمد لله رب العالمين ونشكر اخواننا فرس الشهم ساهموا بالشيء هذا وتعبوا ليل نهار معنا. Pernikahan ini jadi simbol harapan warga Gaza untuk memulai hidup baru di tengah perang yang terus berkecamuk. Pernikahan massal juga bagian dari kunci budaya Palestina yang jarang terjadi di Gaza selama perang. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore membuat akses jalan Lubuk Basung meninjau Bukit Tinggi kembali terputus. Akses jalan terputus setelah banjir dan longsor susulan merendam dan menutup sejumlah ruas jalan. Hujan deras yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah titik. Jalur transportasi dari Lubuk Basung menuju Maninjau dan Bukit Tinggi yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kembali lumpuh. Luapan air setinggi hingga 1 meter merendam jalan provinsi di Koto Malintang, Koto Kacak Bayur, hingga Pasar Maninjau.
Material lumpur dan pohonan jatuh ke badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sementara itu di ruas Kelok 8 hingga Kelok 10 pada Kelok 44 longsor susulan kembali terjadi. Longsor juga dilaporkan terjadi di Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, serta di jalur Panta batas Bukit Tinggi di Kampung Pisang. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di kawasan Maninjau dan Sungai Batang dilaporkan hanyut tergerus air. Hingga kini petugas gabungan masih menunggu cuaca stabil untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita terhubung bersama jurnalis iNews Wahyu Sikumbang di posko pengungsian Pahambatan, Kecamatan Ampekoto, Agam, Sumatera Barat. Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Agam mengingat dengan adanya banjir dan longsor susulan ini, apakah setidaknya ini menyulitkan atau menghambat proses pendistribusian bantuan di sana? Ya, Eka dan pemirsa, betul sekali. Hujan deras yang masih mengguyur Kabupaten Agam sejak Sabtu sore kemarin dan Minggu siang tadi itu menghambat proses pencarian dan pendistribusian bantuan ke beberapa daerah-daerah titik-titik pencarian, termasuk juga dengan pendistribusi bantuan ke pengungsian-pengungsian. Seperti di belakang saya sekarang ini adalah posko pengungsian di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan Ampekoto. Di sini ada 30 orang pengungsi yang berasal dari daerah sekitar. Haikal. Wahyu, Anda di posko bisa perlihatkan kepada kami bagaimana situasi terkini. Kita ingin sama-sama melihat mungkin Wahyu bagaimana situasinya. Apakah memang dari posko ini sudah kelayakannya sudah cukup untuk para pengungsi, bisa diperlihatkan juga kepada kami? Ya. Baik. Ya. Di posko pengungsian ini masyarakat mulai berkumpul di sore hari. Namun pada pagi harinya warga memilih untuk kembali ke ladang dan ke rumah-rumah masing-masing untuk membersihkan material lumpur. Di Jorong Balingka sendiri, permisi Ibu, gimana Ibu? Di Balingka ini sendiri untuk kebutuhan listrik itu aman, tidak ada yang jaringan listriknya yang putus. Sementara untuk di daerah Palembayan, Malala itu para pengungsi masih butuh air bersih, butuh termasuk juga dengan listrik. Gitu, Haikal. Ya, Wahyu, saya melihat juga ada beberapa anak ya di sana. Bagaimana dengan kebutuhan untuk anak-anak di sana seperti pakaian maupun obat-obatan dan juga lansia? Apakah Anda melihat ada lansia di sana dan kebutuhannya seperti apa? Apakah sudah terpenuhi, Wahyu? Betul sekali, Bram. Haikal. Di sini untuk kebutuhan para pengungsi ini yang bayi itu masih membutuhkan berupa seperti makanan bayi, termasuk dengan susu bayi, pakaian dalam juga sangat dibutuhkan saat ini untuk para lansia, seperti diapersnya untuk bayi dan untuk lansia. Untuk pasokan makanan sehari-hari ini bagaimana, Wahyu? Apakah sudah didirikan dapur umum atau dapur darurat di sana? Ya, betul sekali, Eka. Dapur umum sudah berdiri di sini sejak berdiri ya, Kak ya? Dapur umumnya? Sudah. Kemarin sudah ada, tapi tidak ada lagi yang disimpang. Ya, Haikal, kemarin ada dapur umum, tapi sekarang dapur umum sudah tidak ada lagi karena dipasok langsung setelah dimasak dari kecamatan lain dibawa ke sini. Begitu informasinya, Haikal. Oke, ini situasi di dalam ya, Wahyu. Untuk yang di luar seperti apa? Bisa Anda perlihatkan juga kepada kami situasinya seperti apa untuk situasi warga pengungsi yang berada di luar? Ya, sekarang warga sedang bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib yang ini posko ini berdekatan, sangat berada di
halaman masjid di Pahambatan ini. Warga sedang berusaha bersiap-siap untuk berwudu, bertempat wudu, dan ada juga sebagiannya yang berada di luar. Begini suasana. Ini tidak jauh dari tempat saya ini, di sebelah situ ada Simpang Malala. Itu jalan ke situ, itu terhambat material longsor. Ada sekitar belasan titik longsor yang masih belum terbuka karena keterbatasan alat berat. Baik Wahyu, apakah ini warga yang berada di pengungsian ini apakah sudah sebagian besar atau malah sebagian besarnya masih berada di rumah masing-masing? Dan bagaimana untuk akses menuju ke pengungsian? Apakah ada kendala yang cukup berarti gitu? Artinya masih banyak wilayah yang terisolir di rumah-rumah para warga yang terdampak banjir dan longsor ini? Ya Iqbal, di sini yang berada di pengungsian Pahambatan ini adalah warga yang di Balingka, warga Corong Nagari Balingka ya. Di sini warga yang rumahnya berada di pinggir-pinggir sungai dan rawan untuk jika terjadi banjir bandang lagi, dan ada beberapa yang rumah-rumahnya memang rusak dan hanyut yang di pinggir sungai ini. Sementara warga ini tidak bisa pulang kembali ke rumahnya dengan alasan tersebut, dan untuk akses ke ladang masih aman masyarakat ini. Gitu, Iqbal. Ya, baik. Bayu, Maksud Sami Wahyu, terima kasih atas laporan Anda. Kita harapkan bahwa bantuan segera datang dan distribusi berjalan dengan lancar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang. Semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang. Cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Di bangun tenda darurat iya, kayak gini. Iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Di tengah pencarian korban banjir bandang Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai di Padang Panjang. Temuan langka terjadi di balik operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR
melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja. Pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merudu, Kabupaten Pidijaya Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidijaya. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merudu, Kabupaten Pidijaya Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh. Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga, salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merudu, Kabupaten Pidijaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merudu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten Pidijaya dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari Pidijaya Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin beriringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi.
Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto meminta warga dan petani tidak perlu khawatir terhadap tunggakan utang dan kredit selama masa bencana. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki prioritas kami. Juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, sudah bisa kembali hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force majeure. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Pidi Jaya kembali mengundang gelombang solidaritas dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban di Kabupaten Pidi Jaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan langsung bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Khofifah beserta rombongan juga meninjau langsung posko darurat bencana di gedung MTQ Aceh ke-37 di Komplek Perkantoran Cotrieng, Kecamatan Meredu, Pidi Jaya, Aceh. Dalam kunjungannya, pemerintah Jawa Timur menyerahkan sejumlah bantuan logistik, di antaranya mukena, sarung, makanan siap saji, biskuit untuk balita, serta kebutuhan yang sangat diperlukan di lokasi pengungsian. Ingin menyampaikan pertama, ketika ada musibah ini dan ada yang meninggal, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang dipanggil keharibaan Allah dalam musibah ini dan yang masih di dalam pencarian mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Karena ada sarung, tapi juga ada jenis goib, dan di pesantren Tebuireng ketika mereka mengetahui musibah ini setiap hari ada sholat goib. Jadi masyarakat Jawa Timur, jajaran Forkopimda, seluruh relawan dan juga diberikan kesehatan, kekuatan. Khofifah juga menyampaikan doa agar seluruh relawan, pemerintah daerah, dan masyarakat Pidi Jaya diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menghadapi masa-masa sulit pasca bencana. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak guru di seluruh Indonesia mendoakan korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nasaruddin menyebut doa guru sebagai kekuatan yang ikut menopang negeri di tengah berbagai ujian. Peringatan Puncak Hari Guru Nasional 2025 yang dikemas dalam doa guru dan donasi untuk negeri dengan tema Merawat Semesta dengan Cinta yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta menjadi momentum refleksi dan konsolidasi nasional bagi dunia pendidikan Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kembali kedudukan guru sebagai orang tua intelektual dan spiritual bagi anak bangsa. Ia mengajak guru di seluruh Indonesia mendoakan korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita berikan apresiasi kepada guru-guru yang berjasa dengan berbagai macam apresiasi Kementerian Agama, ya, karena ini adalah guru madrasah. Dan temanya adalah, istilahnya tadi temanya seperti ini, doa untuk guru, donasi untuk negara, ya, merawat semesta dengan cinta, ya. Jadi alhamdulillah, mungkin karena bahasa hati kita yang keluar, ya, maka terkumpul dari Kementerian Agama itu 150 miliar, ya, dari masyarakat sebagian, dan kemudian juga kita melakukan semacam revisi anggaran yang berasal dari Kementerian Agama, yang nanti ini semuanya akan kita berikan kepada warga yang berdampak, ya, seperti arahan Bapak Presiden, ya, Pak Prabowo, ya, memberikan kepada seluruh kementerian itu bisa memberikan
apresiasi dan rasa keprihatinan terhadap saudara-saudara kita yang terdampak di 3 provinsi besar seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nasaruddin menyebut doa guru sebagai kekuatan yang ikut menopang negeri di tengah berbagai ujian, termasuk bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Akibat kelangkaan minyak, sebuah mobil ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan, Sumatera Utara. Beruntung warga beramai-ramai menyedot minyak di kendaraan mereka untuk disumbangkan kepada ambulans tersebut. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan bapak itu harus segera dibawa ke Rumah Sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Kedatangan truk tangki BBM di salah satu SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara disambut antusias warga usai mengantre selama 2 hari. Ratusan warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini, stok BBM yang tersisa jenis Pertamax sebanyak 8 ton. Hingga kini, kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini? Iya bang. Kalau yang langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya? Iya bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah bang. Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri? Antri bang. Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tidak dapat masuk setiap hari. Situasinya sebenarnya aman kalau NO kita. Tapi kalau pengangkutannya? Pengangkutannya inilah yang kurang bagus. Karena masalah bencana tadi ya bang? Bencana tadi. Oke. Jadi harapan kita apa nih bang? Segera di atasnya atau gimana ya? Kalau bisa segera lah di atasi supaya tidak begini itu situasinya. Ada itu apa itu kan konsumen ini kan sudah resah. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Puluhan personel TNI bahu-membahu membersihkan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang dipenuhi lumpur usai diterjang banjir. Mereka juga memindahkan sejumlah kendaraan yang menutupi jalan agar dapat kembali dilintasi.
Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka. Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diterjang banjir bandang, Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Kota Langsa, Aceh dibanjiri pasien. Bahkan terbatasnya jumlah kamar perawatan membuat sejumlah pasien dirawat di luar rumah sakit dengan fasilitas seadanya. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut, saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Dibangun tenda darurat Iya, kayak gini. iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Legislator Partai Perindo Dina Masyusin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninggikan tanggul guna mencegah rob penerjang permukiman. Hal tersebut disampaikan Dina Masyusin saat meninjau titik lokasi banjir rob di Lagoa Koja, Jakarta Utara bersama kader Partai Perindo DKI Jakarta. Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta Dina Masyusin bersama kader Partai Perindo belusukan ke Lagoa Koja, Jakarta Utara. Selain meninjau lokasi rawan banjir rob, legislator Partai Perindo juga menyempatkan menyapa serta menampung aspirasi warga di wilayah yang sempat terkena luapan banjir rob. Anggota DPRD DKI Jakarta ini berharap Dinas SDA Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta turun langsung ke lapangan serta menanggulangi persoalan banjir rob yang kerap melanda. Hari ini kita ke Jakarta Utara meninjau air limpas yang kemarin air meluap, ya, bukan tanggul jebol. Kita mengusulkan kepada pemerintah agar supaya segera ditinggikan, karena mengingat ada pemukiman warga di daerah sekitar sini, itu mohon dibantu untuk pemerintah untuk diprioritaskan. Ya, harapannya tentunya seperti yang disampaikan sama Pak Haji, supaya nanti dari pihak SDA-nya cepat membangun tanggul supaya masyarakat tidak khawatir lagi. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong adanya solusi permanen untuk penanganan rob, diantaranya pembangunan tanggul dan fasilitas pendukung lainnya. Dari Jakarta, Ismalia Adi Supriyata Sutrisno, iNews melaporkan. Suriah menggelar aksi solidaritas terhadap korban serangan Israel di pinggiran kota Damaskus. Beberapa hari sebelumnya, Israel menggelar serangan yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya. Ratusan warga Suriah menggelar aksi unjuk rasa di Bejin, pinggiran kota Damaskus yang beberapa hari sebelumnya digempur tentara Zionis Israel. Mereka menggelar aksi protes terhadap serangan membabi buta penjajah yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya. Massa membawa spanduk yang menyuarakan solidaritas terhadap korban kekejian Israel. اليوم اجينا على بيت الجن مشان نخبرهم لاهالينا انه نحن معهم وشهدائهم شهدائنا واسراهم اسرانا ونكون كلياتنا شعب واحد وايد وحده وتوغل الاسرائيلي هذا كانه توغل على كل سوريا مو بس توغل على العالم. نحن اجينا من حلب من ابعد محافظه تقريبا بسوريا يعني بالنسبه لبيت جن. Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan mematikan ke Suriah. Penjajah menduduki zona penyangga dan menghancurkan sebagian besar persenjataan militer Suriah. Operasi militer Israel di tepi barat masih terus berlanjut, pemirsa. Tentara Israel melemparkan gas air mata ke sebuah toko kelontong dan menganiaya sejumlah warga Palestina. Israel masih terus melakukan operasi militer besar-besaran di wilayah tepi barat Palestina. Penggerebekan, penangkapan, dan kekerasan terhadap warga Palestina terus dilakukan oleh pasukan militer Israel. Di kota Nablus, pasukan militer Israel melepaskan gas air mata ke dalam sebuah toko kelontong saat penyergapan di kota Madama, selatan Nablus, tepi barat. Bahkan seorang bayi menderita sesak napas akibat gas air mata tersebut. Selain itu, tentara Israel juga menganiaya sejumlah warga Palestina yang melintas di dekat posko militer Israel yang berlokasi di barat laut Nablus, tepi barat. Mereka mengepung dan memukuli warga Palestina dengan brutal. Hal ini menunjukkan semakin memburuknya situasi keamanan di tepi barat meski gencatan senjata kini masih terus berlangsung. Di tengah kehancuran akibat perang, jalur Gaza menjadi saksi puluhan warga yang bersuka cita melangsungkan pernikahan massal. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Herjuno Syaputra.
Pemirsa, hangatkan terus informasi Anda sambil menikmati kopi gula aren nomor 1, paling hits, favorit semua. Saya Cikal Mutazam, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ribuan warga Gaza di Khan Yunis bersukacita merayakan pernikahan massal 54 pasangan muda yang tak dapat melangsungkan pernikahan selama serangan Israel berlangsung. Warga berebut untuk bisa melihat dari dekat para calon pengantin yang tampil memikat mengenakan pakaian tradisional Palestina. Warga juga mengibarkan bendera Uni Emirat Arab dan bendera Palestina. Acara ini digelar dengan bantuan pembiayaan dari Uni Emirat Arab bertepatan dengan Hari Persatuan Uni Emirat Arab ke-54. Salah satu pengantin pria ungkapkan kebahagiaannya bisa menikah di tengah situasi Gaza yang tidak pasti. والله العظيم انا فكرت اتجوز الاشي هذا يعني عملوا لي اياه وخلص نص بعد الحرب يعني الحمد لله رب العالمين الله اكرمنا بالعرس الجماعي الحمد لله رب العالمين ونشكر اخواننا فرس الشهم والاشي هذا وتعبوا ليل نهار معنا. Pernikahan ini jadi simbol harapan warga Gaza untuk memulai hidup baru di tengah perang yang terus berkecamuk. Pernikahan massal juga bagian dari kunci budaya Palestina yang jarang terjadi di Gaza selama perang. Ribuan warga Gaza di Khan Yunis bersukacita merayakan